Jatim News bagi-bagi giveaway. Temukan thumbnail dengan tanda khusus giveaway ready. Simak terus dan tonton videonya, serta dapatkan kode dalam video seperti beliau ya, sahabat bahagia. Dan kebetulan kita nanti akan bahas 05. apa sih yang dimaksud vitamin D yang kadang-kadang sekarang ini lagi menggegarkan di kondisi yang 44. COVID seperti ini ya. Kita sapa. Assalamualaikum Dokter Ike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Edi. Gimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah sehat, 21. bahagia. Jangan lupa follow sosial media Instagram Jatim News untuk mendapatkan pengumuman pemenang giveaway. Tinggal sendirian. Pernah terjadi. Kemana itu Pak Zul? Bali. Karena di Gili Trawangan HP saya tenggelam, kena ombak plus Bus. ya. Udah. Nggak ada komunikasi. Ini berarti reader pas-pasan nih. Pas-pasan. Pas gawe pulang pergi dok. Pulang di ambulan ini. Betul. Kosongan udah. Ketika Anda bingung dan ragu untuk mencari mobil second berkualitas, maka kami Berkat Sejahtera Mobil hadir untuk membantu Anda. Kami menyediakan kurang lebih 40 unit mobil second yang ready untuk Anda bawa, dengan proses yang mudah dan cepat pada setiap transaksinya. Jangan ragu untuk datang dan mengunjungi kami di Jalan Baratajaya 19 nomor 60, 68, dan 69. Karena yang menjadi kebanggaan kami adalah kepuasan pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cacamu, Cangkir Jamu, dalam program Cangkruan Karo Mikir. Dan bersama saya di studio 5 jatimnews.id sudah hadir. Kali ini Cangkir Jamu mengundang seorang goweser. Bukan sembarang goweser. Ini goweser yang bonek banget. Nggak pernah bersama temennya. Kebetulan aja lah temennya yang mau ikut, dia akan bersama-sama. Lebih banyak solo ride sendirian. Berarti bonek gowe sejati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sulistioko. Betul sekali. Kok merdeka ini? Merdeka karena Semangat. kekuatan. Kekuatan. Kekuatan kita nih. Luar biasa. Umur berapa sekarang? Sekarang 64. 64. Iya. Masih seneng gowes jarak jauh, long distance. Nah, tapi tidak mengejar prestasi, tapi kenikmatan. Betul. Beliau ini seorang pensiunan Telkom ya. Makanya di capnya itu ada TCC. Apa? TCC, Pak Julis. Telkom Cycling Club. Cycling Club. Ya. Tapi untuk hiburan biasa ya. Hiburan biasa. Kalau dulu Telkom waktu masih giat-giatnya goes, Ya. itu silaturahmi antar perwakilan. Misalkan bulan ini Sidoarjo, bulan berikutnya bisa ke Jember, berarti Bergiliran se-Jawa gitu. Timur. Kayak jambore gitu ya. Iya, betul. Sampai berapa orang itu Pak Julis? Kalau Telkom mengadakan jambore cyclists? Itu hitungannya ya ratusan, karena itu se-Jawa Timur. Oh, Jawa Timur ya. Karena TCC itu skupnya Jawa Timur. TCC itu se-Indonesia, tapi masing-masing mempunyai Kalender iya, programnya. punya Ya. kalender program sendiri. TCC Jatim, TCC Jateng, TCC Jabar. Dan itu baru memulai dengan fun back itu ya? Enggak? Udah mulai nginep-nginep berapa hari itu ngowesnya? Iya, Udah cuma langsung ke gunung-gunung? ya gak ke gunung-gunung, itu seperti Jaga kondisi aja ya? Ya contohnya seperti fun back itu aja. Iya. Terus kok sampean menekuni di pancal memancal ini? Itu diawali hanya dari Telkom atau memang sejak kecil sudah mulai seneng mancal ini, Mas? 82. Kalau mancal itu sebenarnya mulai kecil ya. Mulai kecil memang mancal. Sekolahnya sepedaan. Iya, Gimana sekolah itu sepedaan. Kalau zaman dulu itu kan sepedanya sepeda kebo ya. Iya, di Ya. desa mana itu? Saya di Mojo dulu. Oh, Mojo ya. Sesuai dengan klub ini sekarang ini. Iya. Kota Kampung Mojo, Surabaya. Sekarang klubnya namanya Armos Arek Mojo. Tahun berapa bikin klub itu? Klub ini ya sekitar
5 tahun yang lalu lah. 5 tahun, Lima dan yang lalu. senior kayaknya umur Betul. ya. Iya, senior semua. Penggemar sepeda. Penggemar sepeda semua. Ya, dari klub Armos inilah baru memulai untuk berpikir long distance ya, sepeda jarak jauh atau gimana? Enggak. Sebelumnya. Kalau Armos itu menurut saya baru. Saya membentuk Armos itu. Kalau untuk touring itu setelah TCC ini sudah istilahnya vakum, saya mulai melangkah mengenal touring. Gitu ya. Iya. Kenapa memilih touring kok tidak high speed misalnya RB road bike gitu ya? Karena fisik atau selera? Bukan. Saya itu sudah saya alami semua. Awal saya waktu di Madiun itu RB. Awal saya bersepeda itu RB. Road bike ya, cepat speed. Iya, speed. Memang umur itu pengaruh juga. Iya. Nah, setelah Gak itu jadi bujui. saya menikmati RB sudah merasa umur. Saya lari ke ini off-roadan. Off-road. Off-roadan karena di Madiun itu kan betul-betul tempatnya memungkinkan lah di sana itu. Karena di sana ada Gunung Wilis, Gunung Lawu kan gitu di sana itu. Nah, setelah itu saya pensiun 2010 pulang Surabaya. Ternyata di Surabaya ini teman-teman touring itu banyak sekali. Gitu loh. Berarti harus ganti sepeda ya? Nah, saya ganti sepeda. Road bike dijual enggak? Road bike, iya. Terpaksa dijual. Jual. Tuker jadi sepeda gunung ya? Sepeda gunung tak MTB. simpen sampai sekarang. Dan itu bisa dimodif untuk touring? Bukan, untuk sepeda Kenangan? sepeda Itu gunung? off-road itu tak simpan sampai sekarang. Oh. Off-road itu tak Iya, simpan. Terus itu ya kembali beli lagi untuk touring itu. Sepeda off-roadnya tadi seharga berapa Pak Sil? Kan lebih mahal dibanding road bike. Betul. Dulu itu Ada suspensinya. betul. Seharga ini Mega Pro waktu itu. Kalau nggak salah Mega Pro dulu 13 juta kalau waktu itu. 13 juta. Iya. Itu lumayan ya. Ya sudah lumayan. Untuk turun gunung itu. Betul. Nah, Ya. itu sekarang itu jualnya nggak ada harganya, paling 5 juta ya. Ya. Emang disimpan aja lah. Iya, dari road bike ke sepeda gunung. Mentalnya harus double, nyalinya harus double. Betul. Betul. Lebih berat mana? RB jalan raya dengan flat dan naik gunung, kemudian ini turun gunung ini. Kalau menurut saya itu lebih berat di road bike. Justru road bike-nya. Road bike. Kalau gunung itu kan intinya kan turunan, naik turun enak. Itu Bisa- kan ketangkasan yang luar biasa. Iya, Pak. ketangkasan, adrenalin memang. Dengan endurance yang harus Iya, kuat ya. betul. Tapi kalau menurut saya RB itu karena Menantang. speed, membutuhkan speed Ya, gitu ya. dan speed. Iya. Menghadapi bahaya gitu ya. Nyawa betul itu. Ya, menghadapi kendaraan umum. Iya. Kalau untuk off-road itu diri sendiri. Lebih rileks ya. Iya. Kalau RB lebih emosional. Emosional. Jiwa lanangnya metu itu. Betul. Soalnya jiwa pembalap ya. Harus cepat. Kalau RB nggak cepat bukan namanya RB. Gitu. Iya. Memang kalau dalam sisi agama makome mari RB ke sepeda gunung baru menikmati nih, harus dinikmati sepedaan ini. Touring ya. Touring. Iya. Itu baru menikmati. Niat itu juga karena faktor usia, begitu. Betul. Memang saya pertimbangkan. Untuk off-road itu saya harus berhenti. Karena di samping itu nyonya juga tidak setuju. Karena umur. Khawatir kalau jatuh udah tulang sudah nggak bisa diperbaiki. Iya. Kalau off-roadan. Memang Dan betul. kebetulan hobi masa kecil nggak terpenuhi ketika sudah bekerja baru. Itu kan ini sarana. Ya, sobat, Cangkir Caamu ini bukan mengundang pembalap ini, tapi penggemar sepedaan. Goweser ya, harus dibedakan. Beliau ini goweser sejati. Jadi dari balap sepeda ke gunung sepeda MTB baru ke touring. Nah, touring itu berarti kalau dalam agama makrifat gitu ya, makomnya makom makrifat. Yang menikmati hidup dia. Betul Pak Julis ya? Betul sekali. Ya. Touring itu harus punya 4 syarat. Ya, satu. Touring. 1 harus izin Pertama. istri. Ya, karena terlalu lama. Terlalu lama. Keluar rumahnya. Betul, 1 istri. Itu penting. Betul. Passwordnya di Kok bisa lolos?
Kok bisa lolos, Pak? Jadi kalau passwordnya itu istilahnya kan istri kan passwordnya ya untuk berangkat ya. Iya, itu enggak. Kalau oke, ya silakan langsung jalan. Pasti ngomongnya kan mendekati hari H. Betul. Enggak, bukan rencana besok aku mau keliling MTB, mau keliling Jawa Timur, enggak kan? Enggak. Mau berangkat baru Ngomong. kenapa Pak Julis? Lucu, saya nanti kembali ke ini. Nanti kalau saya cerita bisa kembali ke zaman waktu saya. Memang saya ini kan hobi petualangan ya. Iya, ya. Jiwanya udah Jiwa petualang. petualangan. Saya dulu orang Vespa. Oh, orang touring juga. Orang Vespa saya dulu. Iya, iya, iya. Jadi kenapa saya akan kembali lagi tadi saya harus mendadak ngomongnya. Iya, iya, wis pengalaman. Dulu pernah pengalaman ya, pengalaman waktu berangkat mau touring Vespa. Saya izin nyonya itu malam padahal. Malam. Iya, iya. Minggu mau berangkat. Iya. Minggu berangkat. Sabtu malamnya. Malam minggu malam itu ya. Saya ngomong, sebab apa saya ngomong dadak? Karena di rumah ada anak kecil-kecil 3. Oh, masih kecil-kecil. Saya khawatir istri ikut, anak siapa yang ngajak? Iya, Kan iya, gitu kasih- lah. Kasih tau budal, iso luput ini. Ternyata beda. Ternyata nyonya ikut. Lah, terus anaknya. Ya akhirnya mertua di Surabaya. Surabaya dipanggil langsung. Iya, gitu iya, ceritanya gitu. Nah, dengan pengalaman ini saya data. Harus jadi data. Tapi ya gak mungkin ikut lah karena bersepeda jauh itu gak Terus mungkin. mosok ngonceng ngarep. Yang foto kan Iya. depan. Iya, gitu. Iya, terus. Memang pas sebetulnya itu satu itu nyonya harus istri itu harus izin istri. Iya, Betul iya. itu. SIM itu ya. SIM. Surat izin. Ah, itu harus itu. Betul itu. Kedua, memang ya itu istilahnya apa? Fulus harus ada. Tombokane, titipan ya. Gak terus disaungun itu, tapi Betul. sing dititipi juga harus siap itu ya. Betul. Kon nggawe stok terus awake kon kayak opo kan gitu kan ya. Polus, kalau polus rumah juga, polus dalam perjalanan juga ada. Berarti lebih mahal ya. Lebih mahal. Yang ketiga, mental. nah itu. Mental. Iso don melihat kilometernya Tuh. ya. Mental itu harus ada kalau di jiwa touring. Karena sudah pernah terjadi ya, saya empat orang itu bisa merodoli Tinggal sendirian. sendirian. Pernah terjadi. Pernah terjadi. Kemana itu Pak Zul? Bali. Tur ke Bali, targetnya gak jelas. Iso Memang nyebrang. tur ke Bali. Khusus Bali. Perjalanan awal itu bagus. Wis enjoy ya. Enjoy. Kompak, teman-teman kompak. 4 orang itu. Iya. Begitu mau pulang, namanya orang touring itu kembali lagi jiwa egonya muncul. Karena kena panas itu otomatis egonya muncul. Menyamakan karakter dan kesamaan muncul karakter anunya itu muncul sendiri. Kembali seperti nol waktu masih muda dulu. Iya, itu. iya. Harus bisa kontrol Bisa kontrol. mental dan karakter. Betul. Tapi ya sulit. Makanya kalau touring itu betul-betul dikontrol. Dan jarang ya, saya lihat di YouTuber itu. Touring yang paling hebat itu suami istri yang dari bule-bule itu. Iya. Suami istri yang pasangannya memang luar biasa atau solo ride. Betul Pak Jul? Betul sekali. 4 orang itu merotolinya gimana? Ya karena Pulang satu-satu, loading atau gini. balik coaching? Itu lucu, itu lucu, sangat lucu sekali. Iya, iya. Jadi 8 sih, enggak 8 orang ya. 8 orang. 8 orang ya. 8 Berangkat orang dari ini Surabaya. bisa pecah dua tim. Iya. Dua. 2 keinginan. Iya. Iya. Karena masing-masing punya masih punya keinginan masing-masing gitu loh. Iya, Jadi ya ini jadi bentrok. Akhirnya yang lucu itu saya, karena saya ini orang netral, nggak mau Iya, ikut ini, nggak mau ikut ini, ya. Saya diajak si A gini, Pak Lis, ayo ikut saya. Oh iya, berangkat dulu aja, ini. Berangkat dulu nanti saya kejar di belakang. Tapi saya santai, saya menikmati. Iya, iya. Ya. Speed berapa Pak Lisa? Kalau touring itu 25, 27 udah cukup. Bisa mampu ya. Iya, Lebih 25, relax. 25, 27 lah. Ya, Gitu.
Terus yang B jalan. Loh, Pak Lis kok sendirian? Iya. Bisa ikut saja? Ya oke, berangkat dulu saja. Lah itu. Akhirnya berangkat sendiri. Saya sendirian di Bali. Saya nggak mau nanti. Jadi merotol sampai di mana mereka itu ya? Ya di Bali itu. Sebelum Di- sampai di Bali. anu, di- perjalanan sebelum Bali kan? Enggak, pulangnya. Oh, pulangnya nih, Pulangnya. sudah sampai Bali ya. Iya, sudah mau nyebrang. Iya, Sudah mau iya. nyebrang. Itu baru pisah di situ. Saya sendirian. Lainnya sudah naik kapal. Saya nginep di Bali sendirian. Paginya ya gue sendiri saya Muterin Bali. di Bali. Ya, Menikmati. saya nikmati. Oh, sampai berapa lama Pak Julis ketika touring ke Bali itu? Kalau Bali itu dari Surabaya ya, dari Surabaya nginep di Situbondo. Jadi ada etape gitu ya. Pit Etape. stop dan etape mesti ditentukan juga ya. Iya, Nggak, nggak ditentukan sesuai dengan suka-suka aja, kemampuan. kemampuan. Sesuai kemampuan. Kalau ditentukan, wah itu sama dengan Kejuaraan. nanti. kejuaraan. Enak jadi touring itu lebih rileks. santai. Iya. Memanage diri sendiri gitu Betul, ya. kita nikmati lah, kita nikmati. Iya, ya. Ya, apalagi kalau view-nya bagus-bagus, luar biasa, kerasan. Bisa-bisa nggak pulang, bisa 2 minggu ini. Iya. Memperpanjang izin istri tadi. Kalau saya sudah izin ya udah berapa minggu saya udah. Nggak. Izinnya gimana itu Pak? Jadi pokok Entah saya- memang aku sampai di rumah gitu. Iya. Jadi Jadi gini, doamu yang aku minta gitu ya. Istimewa. saya malah dulu Itu pernah- yang berat loh Pak Zul. Sebagai orang touring apalagi masih apa ya, mesra-mesranya dalam rumah tangga ya. Kan jarang ada istri yang mau ditinggal touring. Ada juga Iya, yang ikut ya. betul. Kalau masih muda ya memang sulit. Ya, saya kan sudah pensiunan. Iya. Wis jol-jolan ae lah. Jol-jolan. Didol ya gak payung. Iya. Sepeda itu sing larang. Betul. Saya pernah juga waktu di Gili Trawangan, ya gitu. Sebenarnya saya nggak pulang karena di Gili Trawangan HP saya tenggelam, kena ombak plus Bus. ya. Udah Hilang komunikasi. hilang komunikasi. Terus Pulang saya, teman masih jalan, saya pulang karena komunikasi nggak ada. resiko sudah ya. Iya, Tuh komunikasi harus. beli baru juga sangune gak cukup. Wes balik aja. Balik kanan. Iya, itu betul. Keluarga diinformasikan aku balik kanan lewat HP teman. Begitu, enggak? Enggak, waktu itu nggak kepikiran ke situ. Wes pulang aja udah. Pulang. Tapi akhirnya loh, kok sampai berhari-hari ini nggak ada komunikasi. Ini berarti reader pas-pasan nih. Pas-pasan. Pas gawe pulang pergi dok untuk goes. Iya. Nggak ada dana khusus kalau ada HP hilang, sepeda pecah bani atau diseruduk wong liya gitu. Itu terpikirkan nggak Pak Julius? Kalau itu udah benar terpikirkan. Kalau untuk masalah HP ini beda lagi. Iya, Karena kalau penting. data-data di situ hilang KB, ya kan? Iya. Hilang semuanya. Saya beli HP untuk apa? Toh saya harus Juga ini. harus mendokumentasikan, itu kan penting juga untuk komunikasi. Iya, terus nomor-nomor yang tersimpan Kontak nggak person, ada. iya. Gitu loh. Kayak mati sudah ya. Iya, sudah. Ya, pulang aja. Kayak orang gowes gitu mulai digawa ambulan. gitu. Pulang di bawah ambulan ini. Betul. Kosongan udah. Tapi dipancal pulangnya itu ya. Pancal, tetap pancal. Tetap pancal? Tetap pancal. Oh, istimewa. Pancal itu. Oh iya Pak Julis. Touring yang sangat menantang dan sekian berapa lama sampean? Mungkin ada cerita Surabaya NTB gitu, atau keliling Jawa Timur atau Indonesia. Di mana yang dalam apa? Yang paling lama. bingkai kenangan Pak Sulis itu lama, mengasihkan, jauh kan. Kondisi jalannya istimewa misalnya di mana? Semua itu mengasihkan ya. Saya sampai lupa. Saking banyaknya agenda. touring. Agenda Saking touring. banyak touring, Oke, agenda touring. yang terkenang betul. Saya kan dikirimi videonya Pak Sulis ketika di NTB ya, di Lombok. Oh, ya. Ini itu. kan luar biasa 554 kilo. Oh, iya. 4 ini.
ini videonya ya. Ini di Lomboknya. Oh enggak, itu lintas Gunung Lawu, Gunung Wilis. Ya, ini lintas Gunung Lawu dan Wilis. Ya, itu tantangan fisik harus betul-betul kalau itu. Oh ya, ini lintas Gunung Lawu dan Gunung Wilis. Gunung Wilis. Ya. Berarti ini masih terekam ini dokumentasinya. Ada. Keindahan, kenikmatannya dan keunikannya apa selama gue di sini? Wah, ini luar biasa ini. Lintas gunung ini. Lintas gunung. Jadi memang selama saya touring paling terberat itu memang ini lintas Lawu, lintas Gunung Lawu dan Wilis. Kalau yang lainnya lama-lama, tapi nggak seberat ini. Beratnya di mana? Medan. Medan. Terus tidak tidur di hotel. Tidak di Iya, hotel. tak lihat ada tenda-tenda. Bawa ya? tenda. Iya, iya. Justru tenda itu yang mengasihkan daripada di hotel. Iya. Kalau saya yang dulu-dulu tuh lama-lama kan di hotel. Iya, iya, iya. Ini memang betul-betul Menikmati alam. bonek gue sini. Bawa kompor. Bawa kompor. Lengkap semuanya. Iya. Lengkap. Dan berapa orang itu, Pak? Itu saya 5 orang menjadi 2 orang. Merotol mana? Kenapa? Lagi-lagi kenapa itu, men? Oh, kalau yang ini bukan karena karakter, bukan karena mental, enggak. Karena dia terbentur dengan pekerjaan. Oh, nggak bisa cuti Iya, ya? iya. Ya, cuti lah. Tuh, dari Tapi awal- tekadnya sama. Iya. Jadi berangkatnya dari Surabaya ke Madiun. Nginap Madiun. Dari Madiun nanjak Gunung Lawu. Madiun pagi berangkat lagi lewat Sine Ngawi. Oh, di Ngawi. Sine Ngawi. Ya, menarik Ngawi itu. Candi Cetho. Nginep Candi Cetho. Candi Cetho. Iya, buka tenda. Memang kita berangkatnya sudah niatnya menikmati alam. Iya, iya. Jadi gunung. iya, saya harus tidur di alam. Jadi intinya gitu. Tidak milih di poskonya gunung itu nggak boleh ya. Kurang Semandira, nikmat, kurang nikmat, Wah, kurang itu nikmat. Beda. Karena Beda kesannya. kesannya beda. Memang awalnya kita harus menikmati alam. Terus bahan-bahan makanannya sudah belanja di bawah atau gimana? Atau cari di alam itu? Nah, kalau Lawu Wilis itu banyak ini Orang jualan. super mie, Iya. jualan apa banyak. Jadi Itu kebutuhan perut nggak ada masalah nggak lah. masalah kalau itu. Jadi kalau sudah mau masuk gunung ya kita siap-siap beli super mie. Ya, ya. Masalahnya kan di lututnya dengkulnya itu kan. Ya. Itu. Tinggal 2 orang ya. Iya. Berarti tetap kembali kepada mental dan tekad ini, Pak. Betul. Begitu dari Candi Cetho itu masih 5 orang. Terus ke Cemoro Sewu masih turun ke Magetan. Nah, masih 5 orang. Begitu mau ke Gunung Wilis sudah cuma 2 orang aja. Melintas tadi pulang karena Iya, karena waktu. ya nggak ada waktu. Dengan 2 orang dan 5 orang rasanya gimana, Pak? Podo ae, sama. Sama memang kan Gak ketulungan wong telu kurang rame, bukan begitu? Nah, Sama kita aja. intinya kan menikmati. Iya, Berapa orang pun nggak masalah. Syukur-syukur pasangannya bisa menjiwai, saling menjiwai. Memang Iya. ya itu memang harus saling ini menjiwai. Tadi kan ada 3 pokok yang dipegang orang touring itu ya. Iya, iya. Orang touring itu 1, Empat ya. iya. 1 adalah Izin. izin istri, 2 sangu, Sangu. 3 mentality, keempat Fisik fisiknya. Lah, fisik. Pak Sulis kan usia 64. 64. Ya iso njogo fisiknya supaya bisa stabil. Sampai sekarang ini kan barusan pulang dari Madiun keliling. Betul. Sekarisi dari Madiun. Ya. Betul. Bagaimana untuk menjaga stamina fisik? Nah, ini memang butuh kedisiplinan. Disiplin terutama istirahat. Istirahat. Jadi jangan sampai melek malam. Ya, melek malam itu pengaruh sekali. Iya. Berapa lama istirahat yang diperlukan? Ya lah, istirahat lah. Secukupnya. Cukup 1/4 jam udah Relax yang penting sudah. Relax sudah istirahat. Cuma yang begadang ini memang berat ya. Berat. Terus makan. Makan. Nah ini sing repot iki makan malam. Betul. Jadi pola makan, cara makan itu juga pengaruh sekali loh. Di fisik tadi ya, Iya. stamina itu ya. Iya. Jadi gini. Kalau zaman saya dulu itu sarapan kan sedikit ya.
makan siang kan banyak. Kalau untuk goes seperti saya ini beda. Pagi ini memang harus banyak karena saya harus aktivitas. Iya, iya, dikuras untuk pembakaran. Iya. Kalau touring ya, karbonnya. itu memang harus saya sarapan harus betul menunya harus bagus. Nah, ini bedanya ketika RB gunung, MTB sama touring. RB sarapan nggak? Nggak mungkin. Kalau RB enggak, saya waktu itu enggak. Tetap harus ada karbo di perut. Tapi harusnya sarapan harusnya loh ya. Iya, tapi tidak boleh kenyang. 1 jam sebelumnya 1 jam sebelum ngetrek itu harus terisi. Itu harusnya. walaupun itu RB. Iya. Kemudian gunung juga sama juga. Sama. Mau gowes harus ada. Sama, harus sama. Iya, iya. Itu harus sama. Jadi organ tubuh itu sebenarnya sama dengan aki gitu loh, Mas. Malah ada cuma udah sarapan pisang 1 biji sama roti gitu. Sambil jalan bawa pisang di apa? Ini sakunya belakang itu. Kemudian mineral. Bahkan ada yang madu gitu. Ada yang malamnya ceplok apa telur setengah mateng. Itu ada pengaruhnya, Pak Julius? Ada juga ya. Dan itu dilakukan oleh Betul. Mas Julius ya? Betul. Itu harus. Tapi yang tidak kalah penting itu gini. Kita mau berangkat touring ya, katakan besok pagi mau berangkat. Seharusnya kita terisi dulu. Sama dengan aki gitu loh. Ya, kalau ya. aki sudah dicas, paginya enak. Iya, Gitu. dan itu sampai berapa kilo itu bertahan untuk ngisi perut lagi bensin yang pertamak yang harus kita masukkan. Ya pagi sebelum berangkat itu memang katakan Terisi. paling tidak 1 jam sebelumnya kita sudah makan. Tapi ya nggak banyak, harus paling nggak nasi. Kalau saya ya, memang harusnya gitu. Nasi 1 jam sebelumnya harus terisi, gitu, terisi. Bedanya antara road bike dengan touring itu kan, kalau road bike kan males berhenti ya. Iya kan? Iya. Akhirnya minumnya ada di atas sepeda. Iya. Tapi touring itu kan enak. Di mana ada warkop atau warung yang paling enak madeg. Padek. Berhenti. Betul. Nah, itu beda kenikmatan dan bedanya akan lebih lama perjalanan itu ya, Pak Julius. Kalau RB itu kan intinya kan harus cepat. Cepat dan sampai Kecepatan. iya. Kecepatan itu Kurang harus. Kalau RB nggak cepat, bukan RB namanya. Makanya sampean tadi bilang lebih berat RB daripada yang lain itu. Betul. Karena itu tadi. Menurut saya memang RB berat. Kalau memang betul-betul digunakan kecepatan. Iya. Tapi kalau untuk santai itu bukan Kenikmatan adalah di touring. touring. Jadi menikmati bersepeda itu touring itu. Dan nikmat yang sempurna istri mengejini. Tuh. Ya 4 syarat itu tadi. 4 syarat Iya. itu yang harus yang harus dipenuhi. Dipenuhi. Iya. Kalau 4 syarat itu sudah ada, oke, kita bisa berangkat. Oh iya Pak Julius, mengukur sangu. Biaya hidup ini. Iya, iya. Nah, sampean kan sudah memanage itu dari sekian kilo, sekian hari. Iya. Itu butuh berapa spell atau kebutuhan keuangannya itu seberapa besar? Banyak itu. Kalau Manajemennya. Katakan saya ke Bali gitu ya. Nah. Dari Surabaya ke Bali butuh duit berapa untuk PP itu? 5 juta cukup. Loh, kecukupan ya 5 juta. Kecukupan. Kakean, Iya. gak kakean aja. Oh, kebanyakan. Iya, iya. Kebanyakan. Kenapa harus 5 juta, Pak Julius? Ya, kalau siap-siap kalau siapa tahu waktunya diundur lagi. Jadi bukan nekat ya. Tetap harus pegang duit. Uang tetap ada. Dan itu cash atau di ATM itu? Ya, Pas di gunung. Bukan ATM guys. Wah, kalau di gunung kan kita harus disiasati Ngobrol sebelum lah. naik itu kan kita harus kan gitu. Iya, iya, iya. Apalagi di gunung beli apa kan gak ada. Artinya lebih mahal biaya touring ini, Pak Julius ya. Kalau Lebih mahal. Lebih Iya, mahal. iya, daripada ngowes-ngowes Iya, biasa iya. lah. Karena waktu saya itu waktunya Waktu lama. dan apalagi tidak terukur tadi ya. Ya ruko. Tidak harus jam tanggal sekian kita harus pulang ya, gelandang ya. Ya tergantung orangnya kan gitu. Iya, iya. Tergantung kalau orangnya waktunya terbatas ya itu terukur. Pak Sulis terjauh sendirian kemana dan berapa lama itu? Ya ini ke
mana itu ke Bima. Ke Bima. Bima. Luar biasa. Berapa kilo Surabaya Bima? Bima 1000 ya sekitar gitulah. lebih, Pak. Masih jauh Surabaya, Bandung, Jakarta. PP ya pernah Surabaya Jakarta Iya. ya. Itu PP dan Iya, Toto saya sendiri masih juga. pernah Surabaya, Bandung, Surabaya, Bandung. Jakarta pernah. Iya. Masih jauh sana. Tapi lebih nikmat daerah timur. Alamnya, udaranya enak. Udaranya dan Terus- nyebrang Betul. laut gitu ya. Terus lawan kendaraannya itu enggak seperti daerah Bandung, daerah Jakarta, kendaraan banyak gitu. Dan itu sendirian, Pak Julis ya. Sendirian. Yang pernah saya alami, saya nggoes dari Bima ke Mataram. Itu kan perjalanan dari mana itu? Tambora ya. Gunung itu. Iya. Itu kan sepi banget itu, Pak Julis. Bahkan dari Lombok Timur ya, Yang Pak Timur. menuju Pututano Pototano, Kayang apa itu pelabuhan Kayangan. Iya, Sebelum Pututano itu kan juga sepi tuh Pak Julis. sepi. Memang sepi. Loh, tapi enggak, sekarang udah mulai. Sekarang udah rame. Pada saat Pak Julis itu sepi kan? enggak rame. Rame ya? Rame. Dari Pututano ke Sumbawa Besar kan juga sepi. Cuma di repotnya ini di Pelabuhan Kayangan repotnya itu enggak ada penginapan. Iya. Enggak ada penginapan. Buka tenda enggak? Enggak bawa tenda. Waktu itu enggak bawa tenda. Enggak ngambil malamnya lah ya. Ya Langsung nyebrang. enggak, yang nginep di situ kebetulan ada musola ya. Oh, itu di musola. Di sana kan enak banyak Ya, tempat-tempat ibadah ya. Ya, akhirnya tidur di situ. Dan welcome terhadap tamu gitu ya. Ya, terus betul enak. Dan itu juga udah siap tenda ya Pak ketika touring sendirian. Siap, Iya. siap. Siap dengan resiko keamanan diri Iya, ya itu sudah saya pasrahkan aja lah itu. Itu sing kuasa lebih ngerti ya. Itu nomor berapa Pak Julis? Ya, Dari 4 itu nomor berapa? Wis bonek lah nekat aja, wallahu alam wis mau jadi apa di sana. Itu gimana, Pak? jadi Nekatnya tadi itu loh. Selain mental itu kan ada tekad yang kuat. Saya harus sampai Bima. Kayak gitu. ya mental itu. Semua kan kita pasrahkan. Sebenarnya sebelum berangkat ya kita berdoa lah. Tawakal lah. Iya, tawakal. Udah berdoa nanti serahkan sana. Yang penting kita Dan diberi. itu berapa lama Pak Julis? Ya, Berapa lama PP Surabaya Bima? kalau Surabaya cuma 6 hari. 6 hari. 6 hari. Perjalanan ke Bimanya. Pulangnya 6 hari ya. 12 hari. 12 hari. 12 hari di jalanan. Iya. Iya dan wih kalau sudah Kalau dulu, kalau sekarang itu enak, enak. cepat. Jalannya juga bagus. Dan juga sarana dari Perak itu ke Lembar ada. Ya sekarang ya Kalau saya dulu enggak, harus ke Bali. harus Bali. Iya Kalau Lembar dulu- 20 jam ya. Betul. Baru dari Lembar naik ke sana. Betul. Kalau dulu Pak Gilimanuk, terus Bali, terus Padang Bay, Lembar. Nah, dulu jauh lama Jadi mencatat satu kenikmatan tersendiri ketika nggoes ke timur itu ya. timur. Betul. Bimanya sampai mana Pak Julis? Tambora, naik ke Tambora. Nah. Enggak sampai. Tapi Ya. ada daerah Nangatumpu itu ya. Nah, Nangatumpu Indah. itu kan mana itu? Danau gitu ya. Iya, tumpuan. Iya. Nah, Itu kan laut. enggak ikut Bima itu, sebelum Bima itu. Tambora itu ya. Nangatumpu itu ikut belum Bima pokoknya. Belum, itu. sebelum Bima. Iya, tapi bagus itu. Wah, jalannya udah Iya, luas ya. Iya, bagus sekali Indah itu. sekali. Luar biasa itu. Sempat tidur di daerah situ? Enggak. Tidurnya Lewat siang. Saya ngelewati Nangatumpu. Oh, Nangatumpunya. Nangatumpu. Tidur di Gunung Nangatumpu. Enggak. Di bukit. Di malah Di sudah bawah. di kotanya ya? Kotanya itu. Iya, ya. Memang sudah dihitung gitu ya. Ya, sekarang kan Mbak Google itu sudah ada ya. Beda dengan dulu, nggak ada Mbak Google, sulit lah. Sekarang. Oh iya Pak Julis, dalam perjalanan yang begitu lama, panjang dan sering sekali, kondisi kesehatannya gimana waktu itu Pak Julis? Ya, Jarang masuk angin atau kram atau gimana? Gimana Pak Julis? ya alhamdulillah ya. Selama saya touring itu Nggak ada diberi problem-problem kenikmatan sehat. Nggak pernah Sehat. saya punya keluhan seperti itu. Iya, iya. Nikmat sekali, nggak ada. Loro nggak moto, sakit mata pun nggak ada. Nggak ada itu untuk sakit-sakit itu nggak ada. Gatel-gatel gitu. Apalagi gatal. 100. Wah,
Apalagi kau gatel kan gak? Nggak ada kata-kata gatel. Alhamdulillah. Kok nikmat sehat itu betul-betul ada kita waktu touring itu, karena hati kan los, Sudah. los, Ada satu senang, kemerdekaan. Iya. kenikmatan. Betul. Itulah yang menjadi sehat itu. Iya. Jadi iya. kalau nikmat hati merasakan kenikmatan itu, wah luar biasa. Iya, kalau boleh tahu gijonya sepedanya berapa, Pak Suri, untuk khusus touring ini? Apa Satunya untuk pemanasan, gijonya sepedanya itu, sepeda andalannya kan pasti ada itu. Itu saya pakai Giant itu. Giant dan sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Giant itu ya otomatis sprocket sama cranknya itu sudah saya rubah. Sudah teknologi touring lah ya. Iya, itu. Iya, istimewa. Betul. Berarti lebih mahal ya perawatannya ya. Maintenance-nya 92. dibanding Betul. Iya. hobi-hobi yang lain, road Iya, bike betul. maupun MTB. Betul. Karena ini long distance nih jarak jauh. Iya. Dan problem-problem teknis misalnya ban pecah, itu nggak terlalu ini. Sprocket Kalau- merotoli atau Selama ini untuk gangguan cuma ban saja. ban aja. Dan itu siap. dengan Sudah siap, server. ban sudah siap. Ban sama rantai itu di situ gangguannya. Iya. Tapi sebenarnya sudah siap. Setelah ini mau kemana Pak Julis? Ini rencana ini ingin kembali ke Mandalika sebenarnya. Penasaran. Kemarin ke Mandalika saya Iya. nggak Nggak sempat jadi. ya? Iya, nggak sempat. Karena cuaca juga Iya, nggak menarik. Ya. Mandalika langsung bablas ke Labuan Bajo. Wes, NTT ya. Iya. Asik gitu. Betul. Itu bisa 2 minggu itu ya. Iya. PP. Iya. Iya Pak Sulis. Terima kasih banyak atas kunjungannya dan waktu yang diberikan. Kebetulan kemarin kan kita udah janjian ya Pak Sulis, bisa nggak ke studio saya? Wah, kebetulan nih baru pulang dari Madiun dan tidak ngowes ya. Besok pun tidak ngowes, jadi Betul. bisa saya forsir malam ini di studio Sip. Jatim News ID ya. Betul. Iya, terima kasih banyak atas perhatian dan kunjungannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Sulis bisa menjadi referensi atau inspirasi buat calon-calon touring. Touring, Ya. betul. Kalau ngowes banyak sudah mulai menjamur ini. Menjamur. Tapi yang touring tadi 4 perkara tadi itu yang penting. Harus dipenuhi. Penuhi. Harus Satu adalah izin Izin istri. istri. Kedua fulus. Fulus. Keuangan harus cukup. Betul. Nek gak cukup ngemis tentunya. Nekat. Gak boleh bawa gitar sama kendang. Oh, enggak. Harus. Ketiga adalah mentalitas. Mental. Yang harus Mental. tangguh. Iya. Wis ngalah-ngalai bonek lah mentalnya ya. Mental betul. Keempat adalah fisik. Fisik. Sehingga bisa sehat. Betul. Oke sobat. Ya, itu telah perjumpaan saya dengan Goweser sejati nih, Goweser sejati. Dan itu diawali ketika beliau sudah masa-masa pensiun. Luar biasa. Dan salut Cangkir Caamu dan sangat mengapresiasi dengan orang-orang yang seperti Pak Sulistioko ini. Mungkin masih banyak yang lebih dari Pak Sulistioko. Tapi kebetulan ini rezekinya Cangkir Caamu ketemu Pak Sulistioko. Terima kasih Pak Sulis. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Cacamu, Cangkir Caamu.